Apakah kamu termasuk orang yang bingung dengan diri sendiri? Sebenarnya siapa sih kamu? Yakin udah ngenalin diri sendiri? Kalau belum, wah pantesan aja sih selalu gagal dalam percintaan ataupun pekerjaan. Ya, gak ngenalin diri sendiri itu bikin kamu gagal dalam hubungan cinta dan pekerjaan. Dalam hubungan cinta, kamu yang gak ngenalin diri kamu sendiri mungkin cenderung ikutin standar atau harapan orang lain ketimbang nyari apa yang sebenarnya pasangan dan kamu inginkan dan butuhkan di dalam hubungan. Hal ini bikin perasaan kamu gak puas, kalian berantem, atau bahkan ada perceraian karena ngerasa gak bahagia dalam hubungan. Dalam pekerjaan, kalau kamu gak ngenalin diri kamu sendiri, mungkin cenderung pilih karir yang gak sesuai minat, nilai, atau bakat kamu. Jadinya, kamu kekurangan motivasi, ngerasa bosan, atau bahkan ada pemecatan karena kamu gak mampu ngelakuin pekerjaan dengan baik. Jadi, penting banget nih untuk ngenalin diri sendiri dengan baik. Coba kamu ambil waktu untuk merenung dan juga introspeksi. Karena kamu udah kejebak di video ini, aku bakalan bantu kamu renungin itu di sini. Sebenarnya bukan aku sih, tapi Socrates, filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai pengacara ulung dan dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat barat. Dia dikenal karena metodenya yang unik waktu mimpin dialog dan ngerangsang pemikiran kritis. Socrates yakin kalau ngenalin diri sendiri itu kunci kebijaksanaan dan kebahagiaan. Ia percaya kalau kita introspeksi, refleksi, dan tanya jawab bijaksana, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Pendekatan filosofi Socrates dalam mengenali diri sendiri itu inspiratif dan jadi pengaruh besar di perkembangan pemikiran manusia serta filsafat modern. Jadi, ngenalin diri sendiri itu salah satu prinsip filosofis terkenal yang diatributkan kepada Socrates. Lalu, gimana Socrates bantu kita untuk ngenalin diri kita sendiri? Menurut filosofi Socrates, ngenalin diri sendiri itu bukan suatu pencapaian final, tapi merupakan sebuah perjalanan terus-menerus untuk memahami diri kita sendiri secara lebih dalam. Socrates pernah ungkapin beberapa gagasan untuk kita ngenalin diri sendiri. 1. Introspeksi dan mengenali kekuatan serta kelemahan kita. Ketahuilah dirimu sendiri, maka kamu akan mengerti orang lain. Ungkapan tersebut gak langsung dikutip dari Socrates, tapi konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran Socrates yang mengedepankan pentingnya pengetahuan diri sebagai fondasi untuk memahami orang lain. Socrates percaya kalau pemahaman tentang diri sendiri merupakan langkah awal yang penting dalam memahami orang lain. Dengan mengenali diri kita sendiri, termasuk pola pikir, emosi, kebiasaan, nilai-nilai, dan motivasi kita dapat kembangin pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pikiran dan perilaku kita mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Dalam pandangan Socrates, proses ini mengharuskan kita untuk bertanya pada diri sendiri, merenungkan tindakan kita, dan terus berusaha memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang siapa kita sebenarnya. 2. Menerima umpan balik. Dalam prinsip filosofi Socrates, terima umpan balik dari orang lain itu bagian penting dalam mengenali diri sendiri. Orang lain boleh kok kasih sudut pandang objektif tentang kelebihan, kelemahan, dan perilaku kita yang mungkin nggak kita sadari. Kalau kamu terima umpan balik dengan pikiran terbuka, kamu bisa dapetin pemahaman yang lebih dalam tentang diri kamu sendiri, termasuk pola pikir, emosi, tindakan, dan dampaknya untuk orang lain. Terima umpan balik sebenarnya juga desak kita buat menghadapi kritik, mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. 3. Menyadari emosi dan reaksi yang muncul. Penting banget kita buat sadar akan emosi dan reaksi kita terhadap situasi, orang, atau peristiwa. Ini beri kita petunjuk tentang gimana kita ngerasain, mikir, dan bertindak sebagai individu. Kalau kamu sadar akan emosi dan reaksi kamu, bakalan gampang deh kamu dapetin wawasan tentang pola pikir dan perilaku yang mungkin pengaruhin interaksi kita dengan orang lain serta dalam pengambilan keputusan.
Melalui refleksi diri yang jujur, kita dapat gali lebih dalam tentang alasan dibalik emosi dan reaksi kita, dan juga gimana hal-hal barusan pengaruhi tindakan dan keputusan kita. 4. Menghargai kebijaksanaan dan pengetahuan. Sokrates itu menghargai pentingnya kebijaksanaan dan pengetahuan sebagai landasan untuk hidup yang baik dan bijaksana. Beliau percaya kalau pengetahuan yang baik bakalan ngehasilin tindakan yang baik, dan kebijaksanaan adalah hasil dari pengetahuan yang dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa ungkapan atau kutipan Sokrates yang berkaitan dengan pentingnya kebijaksanaan dan pengetahuan. Hanya mereka yang tahu mana hal yang baik yang bisa berbuat baik. Sokrates menganggap pengetahuan itu dasar untuk kita berperilaku baik. Menurutnya, hanya dengan memiliki pengetahuan yang baik, kita bisa berbuat yang baik dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Ya, jadi sering-sering deh belajar sesuatu yang baik. Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dalam ungkapan ini, Sokrates mengakui ketidaktahuannya dan menghargai pentingnya pengetahuan. Ia menyadari bahwa ketidaktahuan adalah langkah awal untuk mencari pengetahuan yang lebih baik dan menjadi bijaksana. Jadi, jangan ngerasa kalau kamu udah punya banyak ilmu, tapi merasalah bahwa kamu lebih banyak membutuhkan ilmu yang lebih banyak lagi. 5. Berubah dan tumbuh sebagai individu. Sokrates bilang kalau perubahan dan pertumbuhan sebagai individu itu bagian integral dari pengenalan diri yang baik. Ini beberapa ungkapan atau kutipan Sokrates yang berkaitan dengan konsep ini. Kita harus selalu berubah, berkembang, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sokrates percaya kalau perubahan dan pertumbuhan adalah suatu keharusan dalam hidup. Ia mengajak kita untuk terus berubah, berkembang, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui introspeksi, pemeriksaan diri, dan refleksi terhadap pengalaman hidup. Jadilah sebaik mungkin dan carilah kebijaksanaan setiap harinya. Sokrates mengajak kita untuk terus berusaha menjadi individu yang terbaik dan mencari kebijaksanaan setiap harinya. Ia memahami bahwa pertumbuhan pribadi dan pencarian pengetahuan harus menjadi bagian integral dalam hidup kita. Nah, itu dia cara ngenalin diri sendiri ala Sokrates. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin bakalan nemuin tantangan, ngehadapin ketidakpastian, dan juga ngerenungin kelemahan serta kekuatan kamu. Tapi, hasil akhirnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya dan gimana kamu bisa hidup lebih otentik dan berarti. Jadi, gak akan lagi tuh gagal dalam percintaan atau pekerjaan, karena kamu sudah tahu bagaimana harusnya kamu di percintaan dan passion apa atau karir apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi pekerjaan. Lanjutnya, kamu bisa cari bantuan dari berbagai sumber seperti self-reflection, meditasi, journaling, counseling, atau banyakin dialog penting sama orang-orang terdekat. Percaya deh, setiap orang punya jalan unik untuk menuju proses mengenali diri sendiri. Dan jangan sampai kamu bukan termasuk yang cari jalan itu. Penting banget buat kamu luangin waktu dan ruang juga untuk menjalani perjalanan itu. Aku harap video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat gak banyak-banyak nonton video kurang bermanfaat, apalagi gak banyak-banyak like, komen, dan share video dari Siloid ini yang perlu kamu subscribe. Kue lapis rasa manggis, peace and salam manis.